Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Termasuk di masjid ini, kalau misalnya kita ada acara, makannya sama-sama di sini. Kalau udah lebih, kata pengurus, silakan Bapak Ibu bawa aja pulang. Bawalah pulang. Makanlah sama-sama. Di sini selesai acara, berkah bersama, silaturahim terbangun. Di rumah pun nanti bisa kita makan untuk keluarga yang tak hadir. Hati-hati ketika kurban. Ketika kurban, kan kadang-kadang dimasak tuh. Kadang-kadang dibawa pulang. Masaklah, silakan masak, tapi yang jelas daging yang mana yang kita masak. Sudah diperkenankan untuk dimasak. Diizinkan oleh yang punya daging untuk dimasak. Maka pagi ini kita masuk pada haddus sariqah. Hukuman bagi orang yang mencuri. Bagaimana sih mencuri dan syariat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, tidak halal. Tidak menjadi baik, tidak menjadi berkah. Apa saja harta yang bukan hak kita lalu kita makan. Itu tak baik, tak berkah, tak manfaat. Justru bisa menjadi sebab sengsara. Nampaknya ketika kita dapat harta orang, anggap kita berhasil mencuri, dapat harta orang, itu nampaknya bisa beli barang branded, bisa jalan-jalan ke sana kemari, bisa makan di restoran mewah. Nampaknya begitu memang. Tapi ingat, yang dimasukkan ke dalam perut tadi itu adalah bagaikan bara api neraka semua itu. Kalau dia tidak hak kita, kita makan, itu bagaikan bara api neraka semua. Maka kata Nabi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap darah daging yang tumbuh dari yang dimurkai Allah, yang tidak halal bagi kita, tempat paling cocoknya neraka. Dalam surat An-Nisa, di awal surat An-Nisa itu, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang kalau memakan harta anak yatim dengan cara zalim, bukan hak, bukan sepatutnya dia makan, bukan sepatutnya dia ambil. Dia, kata Al-Quran, seakan-akan sedang mengkonsumsi, memasukkan dalam perut dia api neraka. Dan dari situlah akan menyala-nyala api neraka sa'ir nanti. Maka dari situ pemahaman para ulama, setiap harta haram yang masuk ke dalam perut kita, itu sama seperti memasukkan api neraka yang akan menjalar-jalar dalam perut kita nanti. Sehingga para istri di zaman salafus saleh dulu, dia kalau suami pergi kerja itu dia pesankan, kalau pulang nanti, lebih baik tidak bawa apa-apa pulang daripada bawa yang haram. Kami siap sabar dengan lapar di dunia daripada kami dibakar oleh api neraka. Dan kalau para suami, dia bawa harta haram pulang, dia jahat terhadap istri dan anak dia. Dia makan haram, anaknya dimakankan dengan yang haram, istrinya dimakankan dengan yang haram. Padahal kalau mereka tak makan, paling menangis, paling marah, paling minta cerai. Ya, Bu. Nak makan tiap hari, pulang aja boleh dah, dia sampai amak aja kata. Masih makan sesuap dua suap, masih makan je amak. Tapi ketika dikasih makan dengan yang haram, susah di akhirat nanti. Belum lagi di dunia malunya, sempat ketahuan malunya. Kan tidak sedikit yang orang tuanya pakai baju orange, anaknya terpukul mental. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini poin penting. Yang kita curi itu berarti bukan hak kita kan? Lalu kita paksakan jadi hak kita. Betul? Setiap yang kita makan itu tidak bermanfaat, tidak berkah, tapi justru memasukkan api neraka ke dalam perut kita. Makanya jahat kalau ada orang dia tidak pernah berkeinginan memakan yang haram, lalu kita suguhkan yang haram. Jahat orang seperti itu. Maka termasuk Bapak Ibu, kalau memberi ke orang, pastikan yang kita beri ini yang baik-baik. Supaya berkah bagi orang juga. Makanya dulu timbul pertanyaan, kita boleh tidak bertanya ke orang, kalau orang ngasih ke kita, ini hartanya sumbernya dari mana? Satu sisi kita memastikan diri kita selamat.
satu sisi menjaga perasaan orang. Kan ini kan seakan-akan kata orang, tidak percaya betul lah orang itu dengan saya. Sehingga ditanyanya, dari mana uang ini dapat? Kan itu kan, dua hal yang bertentangan kan? Itu sampai timbul pertanyaan, boleh nggak kita tanya, ini harta sumber dari mana? Maka para ulama lebih banyak lebih memilih berbaik sangka saja kepada seorang muslim. Sehingga jangan ditanya, kenapa? Merusak perasaan orang. Tapi satu sisi mengancam kita. Ini kalau tidak halal, meskipun cara ke kita itu halal, tapi dia tidak berkah bagi kita. Karena dia bukan barang halal, bukan barang baik. Makanya zakat itu Pak Ibu tidak boleh harta haram. Sehingga kalau ada kita punya item, masukkan harta kita dari yang haram, pisahkan dulu. Yang baiknya saja yang dihitung untuk zakat. Mohon maaf, mungkin kita tahu bahwa sumbernya ini caranya dengan rasuah. Ini caranya dengan menipu. Ini caranya dengan memaksakan. Yang lain enggak, ini baik semua. Yang baik saja yang keluarkan. Hitung yang baik saja sebagai nisab zakat kita. Yang tidak baik jangan. Karena zakat itu tak boleh dibayarkan dari yang haram, kecuali yang bersih saja yang boleh. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ini poin penting pertama. Hati-hati jangan sampai bukan hak kita konsumsi. Termasuk kadang-kadang kelemahan kita ada acara baralek, acara pesta, resepsi. Memang kita ikut membantu untuk mengurus acara itu. Tapi kalau bukan dikasih tuan rumah untuk dibawa pulang, janganlah lauk dibawa pulang pula. Kami mohon maaf di kampung kami, di antara baralek itu keluhan orang baralek itu. Menu itu habisnya bukan banyak itu dihidangkan. Yang di belakang ini sebelum dihidangkan masuk agak sekantong lu. Masuk agak sepiring lu. Nanti diantar pulang, dah tu baru dia mengurus acara baralek lagi. Apalagi rumahnya dekat, lewat belakang. Ini bukan sedang menggunjing, tapi ini fakta banyak terjadi di masyarakat. Itu meskipun yang seperti itu, kalau bukan hak kita jangan dimakan. Kalau tak dikasih oleh tuan rumahnya, kan yang punya tuan rumah kan, kita memang membantu. Sudah kebiasaan masyarakat kita gotong royong begitu. Kalau bukan hak kita, tak usah diambil. Kalau dikasih tuan rumah, ambillah. Punya mereka yang mereka kasih. Ini fakta ini banyak. Makanya ibu jangan senyum-senyum. Ya kan, Bu? Banyak kejadian ini. Banyak, apalagi di kampung-kampung ketika masak bersama. Kalau di hotel-hotel orang agak segan. Masalahnya turun dari hotel masuk ke mobil itu nampak juga orang menjinjing. Entahlah kalau tak segan, tasnya branded, yang satu lagi kantong hitam. Ditanya itu apa itu? Enggak, gulai tadi sikit. Jadi mohon maaf, yang bukan hak kita jangan. Karena kalau bukan hak kita, kata Nabi itu kan ada orang doa, minta ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Sementara makannya dengan haram, minumnya dengan haram, pakainya haram, atau semua dimanfaatkanlah haram. Dikasih makan dengan yang haram, fa anna yustajabu lah. Kata Nabi, gimana orang seperti itu akan dikabulkan doa dia? Ibaratnya dia menghadap itu dengan kotor. Yang bersih saja menghadap belum tentu dapat, apalagi dengan kondisi kotor. Kira-kira begitu bahasa Nabi itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, hati-hati. Termasuk di masjid ini, kalau misalnya kita ada acara, makannya sama-sama di sini. Kalau dah lebih, kata pengurus, silakan Bapak Ibu bawa aja pulang. Bawalah pulang. Makanlah sama-sama. Di sini selesai acara, berkah bersama, silaturahim terbangun. Di rumah pun nanti bisa kita makan untuk keluarga yang tak hadir. Hati-hati ketika kurban. Ketika kurban, kan kadang-kadang dimasak tuh. Kadang-kadang dibawa pulang. Masaklah, silakan masak. Tapi yang jelas, daging yang mana yang kita masak. Sudah diperkenankan untuk dimasak. Diizinkan oleh yang punya daging untuk dimasak. Yang dibawa pulang, diperkenankan untuk dibawa pulang. Jadi jangan nanti kurban, sapinya 20, kepala jumpa cuma 7. Kakinya kan mestinya 4 setiap sapi. Yang jumpa cuma masing-masing sapi hilang setengah kaki atau 1 kaki gitu. Hati-hati. Kalau bukan hak kita jangan. Tahu tak tahu orang, ada CCTV atau tidak, jangan. Kenapa? Susah nanti. Di dunia susah, di akhirat susah. Lebih susah di akhirat. Gimana membalikkan ke orang banyak itu? Orang yang kurban itu kan 7 orang 1 sapi itu kan? Gimana di akhirat nyari orang 7 itu? Pak, kan bapak dulu sapi nomor 7 kan? Saya minta izin waktu itu 1 kaki saya bawa pulang. Di akhirat nyarinya. Kata dia patutlah sakit hati saya dulu tu.
Dan saya cari, saya kaki yang satu tu tak jumpa juga. Saya sumpah orang tu, rupanya kamu saya sumpah. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau bukan hak kita jangan. Apa saja benda, bukan hak kita jangan. Termasuk kalau ada barang tercecer di jalanan atau uang tercecer di jalanan, kalau tak akan bisa membalikkan, biarkan saja. Biar orang lain ngambil, yang merasa bisa membalikkan, dia membalikkan. Kan kadang-kadang ada barang tercecer tuh. Kalau tak bisa membalikkan, biarkan saja. Tak usah diambil. Ini kan kadang-kadang ada orang tinggal HP, mungkin ketika wuduk ditaruhnya HP, dibuka kacamata, dibuka jam. Setelah wuduk dia lupa. Ada orang rasa memilikinya tinggi. Oh, ini tak ada pemilik lagi nih. Langsung masuk saku, langsung pasang di sini. Hati-hati. Kalau rasanya tak bisa membalikkan, biar taruh di situ. Orangnya biar dia balik, dia akan cari barang dia yang tinggal. Dia akan cari barang dia yang hilang. Kalau rasanya tak sanggup, biarkan saja. Kan ada luqathah pernah kita pelajari. Kalau rasanya sanggup untuk mengusahakan balik ke yang punya, ambil barang itu, usahakan untuk balik. Umumkan, beritahu, cari informasi siapa kira yang punya. Kalau tak sanggup, biarkan. Ustaz, kan sayang 10.000 Ustaz, 100.000 Ustaz. Bukan punya kita masalahnya. Biar je lah. Masalahnya nanti kalau ditanya oleh Allah, jawabnya gimana? Kalau orangnya nyari nanti nanya, dulu kenapa uang saya kamu dapat nak kamu balikkan? Gimana jawabnya? Di akhirat nggak ada uang 100.000 itu. Yang 100.000, 100 rialnya nggak ada. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, daripada susah, carilah yang dari sekarang tak menyusahkan. Sehingga setiap apapun yang bukan hak kita, jangan kita sentuh, jangan kita ambil. Baik, masuk dalam kajian. Wa yuqta'u yadus sariq, kata syariat, kalau ada orang yang mencuri, maka hukuman orang mencuri itu adalah dipotong tangan dia. Yang mencuri dimaksudkan di sini adalah orang yang mencuri ketika dia mencuri itu dengan cara diam-diam. Karena mencuri ini banyak cara. Ada yang merampas, ada begal. Itu kan terang-terangan. Ini yang mencuri orang tak tahu. Diam-diam, sembunyi-sembunyi. Sehingga hilang barang orang. Dan orang mungkin tak merasa. Sudah sebulan baru merasa. Rasanya pernah menyimpan emas di sini, tapi kok tak ada ya. Maka carilah sekeliling rumah. Tak jumpa. Rupanya memang sudah diambil sebulan yang lalu. Jadi yang dimaksudkan pembahasan kita adalah orang yang mencuri, cara mengambilnya sembunyi. Bukan yang mengambil dengan merampas. Karena merampas ada lagi hukuman nanti. Ini yang sembunyi-sembunyi. Dan ini satu sisi Bapak Ibu, jika berhasil sekali, takutnya menjadi kebiasaan merasa selalu selamat, seumur hidup tak berhenti. Maka yang muda-muda di sini jangan pernah mencoba untuk mencuri. Karena mohon maaf, kita itu kadang-kadang merasa tertantang. Bisa nggak saya ngambil yang itu ya? Coba sekali, berhasil. Oh, tak tahu dia. Hebat saya dang. Kan orang baru gitu. Tak tahunya dang. Hebat awak rupanya. Besok dicoba lagi, berhasil lagi. Jangan-jangan yang seperti itu yang membuat dia menjadi pencuri ahli. Itu repot Bapak Ibu. Karena yang sekali berhasil, dia akan terbiasa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan inilah mencuri dengan sembunyi-sembunyi. Bisitti syara'id. Kapan orang tadi dipotong tangan dia yang mencuri tadi? Ada 6 syaratnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika disebutkan dengan kalimatnya untuk pencuri laki-laki, ini bukan bermakna yang perempuan tak dipotong tangan, sama. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan sama dipotong tangannya. Hanya saja Al-Quran itu wasariqu wasariqatu. Bahasanya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Dahulu bahasanya yang didahulukan redaksinya adalah pencuri laki-laki. Kenapa begitu? Karena yang banyak berani mencuri ini laki-laki. Yang punya nyali mencuri ini kebanyakan laki-laki. Sementara kalau bab zina, wazaniyatu wazani, perempuan berzina dan laki-laki berzina, redaksinya dahulu perempuan. Kenapa begitu? Perempuan ini paling mudah tergoda untuk berbuat zina. Bukan mohon maaf, perempuan ini kerja zina tidak. Tapi dia kalau sudah tergoda, dia lebih mudah tergoda dibanding laki-laki. Dan kalau terjadi, sangat jelek citranya, image-nya kalau terjadi. Makanya Al-Quran menggunakan redaksi
wazaniyatu wazani, perempuan berzina dan laki-laki berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma, cambuklah masing-masing di antara mereka, seterusnya. Jadi redaksi ayat itu kalau mencuri laki-laki sebutkan duluan, kalau berzina perempuan duluan. Al-Quran punya filosofi masing-masing dalam setiap penyebutan itu. Nah, itu maksud saya. Lanjut, ada 6 syarat. 1, yang mencuri ini sudah baligh. Artinya anak-anak mencuri tidak. Kenapa? Anak-anak ini dia sering berbuat sesuatu tanpa pertimbangan yang benar, tanpa pertimbangan yang nalarnya berjalan. Tapi dia cuma sekedar nengok barang orang bagus, dia tertarik, dia ambil. Dia tidak tahu bahwa tak boleh ambil barang orang. Kadang-kadang begitu. Maka had hukuman potong tangan itu syaratnya ada 6. 1, pelakunya sudah baligh. 2, pelakunya sudah orangnya berakal. Sehingga kalau tak berakal, tak masuk hukum ini. Kenapa? Boleh jadi ada orang, dia tak mau mencuri sebenarnya, tapi karena akal tak ada, dia tidak tahu bahwa itu mencuri. Karena kalau tak berakal kan tak bisa terkendali. Barang dia, barang orang, dia merasa barang dia semua. Itu tidak dihukum orang yang tidak berakal. Kemudian yang ketiga, dia mencuri dengan kadar, ada kadar objek curian dia. Berapa kadarnya? Rubu'u dinar. Jumlahnya adalah 1/4 dinar. Artinya kalau misalnya dia tidak mencuri sebanyak itu, maka tidak boleh. Berapa rubu' dinar itu? Ketika Nabi cerita nisab zakat, itu 20 dinar. 20 dinar ini ketika kita konversi, 1 dinar 4,25 gram emas. Maka totalnya 85 gram emas. Berarti 1/4 20 dinar berapa kira? 1/4 dinar. 4,25. 1/4 dari ini baru orang tadi mencuri. Rubu'u dinar, 1/4 dinar. Ini 4,25, 1/4 dari ini. Baru orang itu dihukum mencuri. Kalau emasnya senilai 1 gram lebih kurang. 4,25 bagi 4 lah. 1,1 atau 1,2 anggap segitu. Anggap 1,1. 1,2 aja lah kita bulatkan. 1,2. Kalau orang mencuri segitu, baru dia terkena hukuman potong tangan. Kalau diuangkan berapa kira-kira itu? Berapa Pak? 1,2 juta. Jadi jangan nanti dia curi cuma mos kalau orang dulu, selawe, seringgit orang dulu. Dia curi cuma 1 bakwan. Oh, anak tu mencuri, potong tangan dia. Dia curi cuma 1 bakwan. Atau yang curi cuma kopi segelas. Kalau kopi sekarang tu paling 30.000 segelas kan? Atau 25.000 segelas kan? Jadi ada kadarnya, ada jumlah minimalnya. Kemudian yang keempat, la syubhata. Keempat, tidak ada syubhat. Syubhat ini maksudnya apa? Tidak ada dualisme kepemilikan. Maksudnya, ini punya saya atau bukan? Itu barang yang mungkin punya dia, mungkin punya orang. Artinya yang dia ambil ini pasti bukan punya dia gitu. Tapi kalau masih ada kemungkinan dualisme kepemilikan, mungkin punya saya, mungkin punya orang. Ini tidak boleh diterapkan hukuman. Kenapa? Jangan-jangan memang punya dia yang dia ambil. Contoh, ketika kita masuk dalam sebuah tanam saham. Kemudian tanam saham tadi perusahaan kita bagi dividen. Kita ambil aja dulu. Contoh begitu. Atau kita punya kongsi. Anggap kita punya sebuah taman di sini, anggap masjid punya sebuah tanah, ini kelompok masyarakat tertentu suruh nanam. Semua anggota merasa ini kan kelompok kita. Padahal kan punya aturan. Nanti boleh diambil ketentuan begini. Dia ambil aja dulu. Kenapa? Syubhatnya ini kan kelompok kita. Berarti saya boleh juga ngambil. Karena kita anggota kelompok. Tak boleh seperti itu. Tidak syubhat, tidak ada dualisme kepemilikan. Jelas barang orang yang diambil dia.
Bukan barang yang tidak jelas siapa pemiliknya, tapi jelas ini bukan milik dia, dia ambil. Itu yang kelima. Tadi balik berakal, dua baru. Sudah itu sampai qimahnya. Sudah itu tidak ada syubhat. Sudah itu yang kelima, yang dia ambil betul-betul punya orang. Betul punya orang dia ambil. Bukan punya dia sendiri, bukan punya anak dia, bukan punya keluarga dia, tapi betul punya orang dia ambil. Baru diterapkan hukuman seperti itu. Apa satu lagi Pak Mul? Katanya 6, yang jumpa baru 5. Ya. 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 Di terjemah cuma 3. Oh, baik. Bisiti bisalas. Baik. Baik, poinnya Bapak Ibu adalah di redaksi kitab ini, di redaksi saya 6 syarat. Yang jumpa oleh kita ini baru 5 nya nampak. Tapi poin pentingnya Bapak Ibu ini 1, 2, kemudian 3 ada kadarnya. Yang 4, 5 ini hampir mirip sebenarnya. Poin pentingnya orang mencuri balik berakal ada kadarnya. Kadarnya ini tadi sudah kita hitung 1/4 dinar. Sekitar 1,2 gram lah. 1,2 gram emas senilai ini. Sudah itu tidak ada dualisme kepemilikan, jelas barang orang yang dicuri. Oke, yang keenam, tidak milik pribadi dia. La milka lahu, tidak milik pribadi dia. Punya orang, kemudian tidak milik pribadi dia. Artinya jelas bahwa dia tak ada apapun sebab kepemilikan dia tak punya. Sebab kepemilikan itu diantara Bapak Ibu kita dapat warisan. 2, melakukan akad. Saya membeli, saya menyewa, saya meminjam, saya menghutang. Itu sebab kepemilikan. Milik manfaat, milik barang. 3, ada barang itu dia seperti tanah, itu tak ada tuannya, seperti hutan di kita. Sebelum ada masyarakat, itu kan hutan itu semuanya siapa yang datang dia berhak mengelola. Kalau orang tua kita dulu menaruhko istilahnya. Sebelum tanah itu dikelola oleh orang, siapapun berhak memiliki. Itu sebab pemilikan. Istilahnya kita waktu itu bagaimana membuka lahan, baru sebab pemilikan. Jadi kita dapat warisan, kita melakukan akad, sudah itu kita akad ini bisa hibah diantaranya diberi orang ke kita, waris kemudian kita membeli, kita diberikan oleh orang dalam bentuk mungkin wasiat dan segala macam. Sudah itu wat'ul yad itu kita barang yang tidak ada pemilik lalu kita menguasainya karena memang tak ada pemilik asli. Contoh seperti lahan-lahan yang dibuka oleh nenek mamak. Atau dulu orang tua kita menaruhko, membuat sawah, membuat lahan, membuat kawasan. Di situ kemudian jadi tempat tinggal. Nah, kalau tak ada kepemilikan kita seperti itu, lalu kita ambil dari orang, mencuri namanya. Tapi kita satu di antara itu berarti kita mengembalikannya menjadi milik kita. Nah, setelah itu beda dengan dualisme kepemilikan. Dualisme kepemilikan itu mungkin ada punya kita, mungkin tidak. Karena kita pernah mungkin ikut terlibat dalam sebuah akad. Atau kita termasuk di antara pewaris. Warisannya belum dibagi. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini di antara masalah yang banyak dipertanyakan di pengajian, Ustaz, gimana cara membagi warisan kami? Yang warisan itu sudah 3 generasi belum dibagi-bagi. Maka saran saya, Bapak Ibu kalau bisa ada warisan, anak-anaknya segera bagi warisan itu. Nampaknya memang sekilas materialis, tapi itu menyelamatkan. Kenapa? Jangan sampai para ahli waris ini belum membagi, yang ahli waris tadi itu sudah berangsur-angsur meninggal pula. Sehingga nanti generasi kedua baru mengkaji. Ini kan dulu punya datuk kita. Datuk dulu punya anak sekian, si Anu dan papa saya. Sekarang papa saya mati, berarti saya punya hak di situ.
Berapa hak saya? Yang mana hak saya? Oh, kata yang lain, kami aja yang anak datuk itu tak ada perkara itu. Kamu pula yang pengurus itu, kata dia. Bertengkarlah itu. Banyak itu terjadi? Itu banyak. Maka saran saya, bagus memang menjaga perasaan. Tapi mengantisipasi perasaan ini hancur nanti, lebih baik dari awal. Jangan sampai sudah bertengkar, baru, coba dari dulu kita bagi ya. Tidak berguna. Alah pacah hati itulah, rusak hati itu. Baru menyesal. Jangan. Dari awal. Begitu sudah meninggal keluarga, sudah selesai mayat diurus, selesai wasiat dilaksanakan, selesai hutang dibayar, duduk segera bersama, jelaskan warisan. Bagi warisan tadi. Soal jatah masing-masing kapan diambil, tak ada masalah. Tapi jatah sudah jelas. Saya dapat 1/4, ini dapat 1/2, ini dapat 1/8, ini dapat 1/6. Yang mana jatah dia, itu barangnya, ini barangnya. Soal dia ambil atau tidak urusan dia. Tapi jatah sudah jelas. Sehingga kalau nanti sempat suatu saat dia menuntut atau yang lain memperkarakan, tu ambillah barang kau. Tinggal itu saja. Kalau anaknya bertanya, tu punya bapak kau ada sana, ambillah betul. Karena kalian punya adik-beradik, bagilah kalian tu. Jadi segera dibagi, jelas jatah. Ustaz, gimana? Kami ingin bagi sama rata saja. Silahkan. Tapi pastikan di awal masing-masing jatahnya sudah jelas. Jangan sampai sudah dibagi baru ketahuan jatahnya. Apa kata dia? Kan mestinya saya dapat 1/2. Kok kasih 1/6 aja? Ngerti? Hati orang nih, dia tak selamanya sekarang iya, besok iya. Bapak Ibu sangat paham lah. Jangankan orang kita aja begitu. Dalam iyo indak jo lah indak bayuan jo. Maka Bapak Ibu rahmat Allah SWT, hati manusia ini tak bisa dipastikan dia iya selamanya iya. Dia komitmen dengan ianya dia. Karena mudah berubah hati itulah disebut dengan qalbu dia. Sumyal qalbu qalban litaqallubihi. Disebut hati ini dengan qalbu karena mudah bolak-balik itu. Jadi yo pas ke rumah hendak aja lah. Kau boleh masjid, yo belum boleh. Jadi karena hati kita sulit terjaga, pastikan jatah itu sudah jelas. Sudah jelas baru dia mau dia bagi rata, kata dia silakan. Nanti orang tinggal balikkan. Dulu kan kita dah sepakat, kamu dah tahu jatah kamu. Karena dah tahu jatah lalu sepakat bagi sama rata, berarti kamu mengalah dari hak kamu. Tapi kalau ditahu belakangan, dulu dari bagi sama rata. Rupanya ikut pengajian di belakangan. Dibahas bab pembagian warisan. Mestinya saya kan dapat 1/2, kok dikasih 1/8 je saya. Saya tagih daripada abang tu lagi, kata dia. Padahal barang tu dari mana sekarang? Dah 10 tahun lalu dibagi dah. Dah dijual, sudah dipindah milik kan, dah digadai kan. Mau ditagih lagi? Tak sanggup lagi untuk membalikkan. Maka boleh membagi sama rata dengan ketentuan setiap orang jatahnya sudah jelas. Baru bagi sama rata. Jangan dibalik. Sudah dibagi sama rata baru setiap orang jatahnya dijelaskan. Jangan. Menyesal dia nanti ditagihnya nanti. Paham Bapak Ibu? Ya. Saya balik pada kajian kita. Wa tuqta'u yaduhul yumna. Ketika dipotong, yang dipotong itu tangan kanan. Di mana dipotong? Pergelangan sini. Dipotong pergelangan ini. Mencuri lagi bagaimana Ustaz? Baru tangan kiri lagi. Dipotong juga lagi, baru kakinya lagi. Kaki kanan, kaki kiri. Potong juga, mencuri juga lagi. Tidak bau tak. Dah dipotong semuanya, mencuri juga lagi. Sudah habis alat untuk mencuri juga lagi. Itu minta ampun tu. Makanya Bapak Ibu rahmat Allah SWT, jangan sampai anak kita, dia sempat mencuri sekali, Bapak Ibu diam. Marahin langsung. Tidak anaknya. Dia bohong, marahin langsung. Jangan biarkan. Nanti dikiranya bohong itu boleh. Maka termasuk dalam mendidik anak, kalau dia main tempat saudara dia, jangan bolehkan dia sembarang membawa mainan saudara dia. Kalau dia meminta, bilang, minta baik-baik nak. Diizinkan, baru boleh bawa pulang. Kalau tidak, jangan. Kapan perlu Bapak Ibu ajarkan, jangan mudah dia membawa mainan orang. Takutnya nanti, ketika kita tidak kontrol, ketika kita tak bersama dia, setiap main ke rumah kawan dia, hilang mainan kawan dia. Awalnya sederhana. Mainan paling 5.000 kata kita kan. Paling 1.000 nak. Diikhlaskannya itu orang kaya tu. Takutnya ini menjadi
kebiasaan dia pandai mencuri dan ketagihan mencuri. Paham Bapak Ibu? Sederhana nampaknya, mainan. Memang sama, kan nanti bisa dibalikkan. Bagus tegas. Dia tahu bahwa tak boleh ngambil barang orang sembarangan. Tak boleh bawa barang orang sembarangan. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan kalau pertanyaan. Tak ada? Kalau tak ada, sedikit saja. Kapan orang itu dia dihukum, ditegakkan hukum mencuri kepada dia? Satu, ada bukti. Yang kedua, ada pengakuan dari orang yang mencuri sendiri. Bahwa dia mencuri. Sehingga ketika hakim menegakkan hukuman, jelas ada bukti, ada fakta, ada saksi, ada BB kata orang sekarang. Sehingga baru diterapkan hukuman. Artinya, hukuman itu diterapkan melalui proses. Dan proses tadi ada protokolnya. Sehingga ketika kita laksanakan, dia tak sekedar kita marah ke orang, kita sensitif dengan orang, kita tak suka dengan orang, tapi objektif. Dan hukuman itu selagi bisa dielakkan, sebaiknya dielakkan. Kenapa? Kalau tersalah dalam hukum, ini tangan orang terpotong. Tangan terpotong tak bisa dibalikkan. Tapi tersalah sehingga tak diterapkan hukuman, itu masih bisa direvisi. Tapi kalau tangan dah terpotong, tak bisa dibalikkan. Apalagi sama masalahnya nyawa yang sudah habis, tak bisa dibalikkan. Ada orang Nurul Fajar yang bisa hidup 2 kali. Sama nih orang Padang sana kan? Tak ada yang bisa hidup 2 kali. Sehingga gegabah dalam hukuman, terlaksana hukuman, itu tak bisa direvisi. Tapi kalau misalnya penerapan hukuman keputusan kita salah di awal, itu masih bisa direvisi. Masih bisa dinaikkan banding atau dikaji oleh majlis yang lebih tinggi, bisa diterapkan hukuman yang sepatutnya. Nah, saya kira itu. Ini hari kerja, Bapak Ibu sebagian akan kerja. Saya mohon maaf, kadang-kadang ada pembahasan-pembahasan kalau tersinggung hal-hal yang terjadi di kita. Nah, mudah-mudahan ini sekedar majlis ilmu yang membuat kita berpikir lebih jernih tentang masalah-masalah yang terjadi. Baik, Bapak. Baik. Baik. Ya. Ya. Oh, berarti terjemahan yang perlu diperbaiki. Oh, berarti saya ada yang terlewat yang saya baca Pak Mul. Wa yaqtu yadul yumna min mifsal qa' fa in sarqa thanan qati'a rijlahu al-yusra. Pertama mencuri, potong tangan kanan. Yang kedua mencuri kaki kiri. Mencuri lagi baru tangan kiri. Mencuri lagi baru kaki kanan. Kalau seandainya mencuri juga setelah itu baru ditakzir. Sebagian kata ulama yuqtalu sabran, sampai dihukum bunuh. Bunuh, Pak. Jadi itu tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Sudah semuanya habis, mencuri juga lagi. Terpaksa dibunuh dia lagi. Ibarat kita punya parasit, daripada inang mati, parasit yang kita bunuh. Nah, itu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah barakah. Pertemuan berikut tentang qati'ut thariq. Qati'ut thariq ini diantaranya begal, diantaranya penyamun. Dulu penyamun ada, sekarang sudah tak ada lagi. Kalau ibarat dia apa? Di lahat, ada balon, bajing loncat. Itu kajiannya. Bajing loncat, penyamun. Kalau yang dia apa di laut apa istilahnya? Bajak laut. Ya begitu. Pembahasan dalam kajian berikut insyaallah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.